السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى المتقين الصراط المستقيم وفضلهم بالفوز العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا أفضل المرسلين. اللهم فصل على محمد ذي القلب الحليم وآله المحبوبين وأصحابه الممدوحين ومن تبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون ونجى المطيعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi ini memori sejarah kita membuka dirinya kembali, membawa kita pada kenangan ribuan tahun lalu. Pagi ini kita kenang lagi manusia-manusia agung yang telah menciptakan arus terbesar dalam sejarah manusia, membentuk arah kehidupan kita, dan membuat kita semua berkumpul di lapangan besar ini untuk sholat dan berdoa bagi mereka. Pagi ini kita agungkan lagi nama-nama besar itu. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah bahwa lebih dari 4.000 tahun lalu, tiga manusia agung itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar, dan Ismail alaihissalam, berjalan kaki sejauh lebih dari 2.000 kilometer atau sejauh dari kota Sungai Penuh ke jembatan Suramadu atau jembatan Surabaya Madura. Sama dengan dari negeri Syam yang sekarang menjadi Syria, Palestina, Jordania, dan Libanon menuju Jazirah Tandus yang oleh Al-Quran disebut sebagai lembah yang tak ditumbuhi tanaman apapun. Bayangkanlah bagaimana mereka memulai sebuah kehidupan baru tanpa siapa-siapa dan tanpa apa-apa. Bayangkanlah bagaimana mereka membangun Ka'bah dan memulai peradaban baru. Bayangkanlah bagaimana 42 generasi dari anak cucu Nabi Ibrahim secara turun-temurun hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama tauhid ini dan mengubah jazirah itu menjadi pusat dan pemimpin peradaban dunia. Bayangkanlah bagaimana Ka'bah pada mulanya hanya ditawafi 3 manusia agung itu, kini setiap tahunnya ditawafi sekitar 5 juta manusia dari seluruh pelosok dunia yang melaksanakan ibadah haji. Dan dalam beberapa tahun ke depan akan ditawafi sekitar 12 juta manusia setiap tahun, persis seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana
inni skantu min dhurriyyati biwadi ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah membawa sebagian dari keturunanku untuk tinggal di sebuah lembah yang tak tertumbuhi tanaman apapun di sisi rumahmu yang suci. Ya Tuhan kami, itu agar mereka mendirikan solat, maka penuhilah hati sebagian manusia dengan cinta pada mereka. Al-Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-37. Bayangkanlah bagaimana jazirah yang tandus tak berpohon itu dihuni oleh hanya mereka bertiga, dan kini berubah menjadi salah satu kawasan paling kaya dan makmur di muka bumi. Persis seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan yang banyak. Quran Al-Baqarah 126. Bayangkanlah bagaimana Nabi Ibrahim bermunajat agar lembah itu diberkahi dengan menurunkan seorang nabi yang melanjutkan pesan samawinya. Dan kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup mata rantai kenabian di lembah itu. Lalu kini 1500 tahun kemudian, agama itu diikuti sekitar 1,6 sampai 1,9 miliar manusia muslim, persis seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Bayangkanlah bagaimana dari sebuah kampung kecil di Irak bernama Azar, Nabi Ibrahim datang seorang diri membawa agama samawi ini melalui 2 garis keturunan keluarga. Satu garis dari istrinya Sarah yang menurunkan Ishak, Yakub hingga Nabi Isa alaihissalam, dan satu garis dari istrinya Hajar yang menurunkan Nabi Ismail hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kini setelah lebih dari 4 milenium, agama samawi itu, Islam, Kristen, dan Yahudi, dipeluk oleh lebih dari 4 miliar manusia. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.
Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita kenang lagi perjuangan 4 milenium lalu itu. Dan akan terus kita kenang hingga riwayat kehidupan berakhir saat kiamat datang kelak. Begitulah agar kesadaran sejarah kita tetap terjaga bahwa pertama, pertumbuhan adalah ciri agama. Berbagai kerajaan dinasti, rezim dan imperium datang silih berganti dalam sejarah manusia. Ia lahir, tumbuh besar, berjaya, lalu menua, melemah, dan akhirnya mati. Tapi agama yang dibawa Ibrahim datang dan terus bertumbuh tanpa henti hingga kini. Tidak ada kekuasaan sezalim dan setiran apapun ia yang sanggup menghentikan laju pertumbuhannya. Agama ini membangun kerajaan dalam hati dan pikiran manusia, bukan bangunan megah di atas tanah yang akan segera punah oleh waktu. Agama terus bertumbuh karena memberi arah bagi kehidupan manusia, mengakhiri pencarian akalnya akan kebenaran, kebaikan dan keindahan, serta memenuhi dahaga jiwanya akan cinta, ketenangan dan kebahagiaan. Lihatlah bagaimana doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kenyataan satu persatu dan terus menerus sepanjang waktu. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita sunnatullah yang menjadi hukum sejarah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Adapun buih itu pasti akan pergi sia-sia, sedang yang bermanfaat bagi manusia akan bertahan di muka bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Quran surah Ar-Ra'd ayat 17. Yang kedua, agama adalah narasi terbesar dalam sejarah manusia. Arus sejarah yang digerakkan oleh narasi barat lahir dari ruh Kristiani. Sementara arus sejarah yang digerakkan narasi timur lahir dari Islam. Jadi di barat maupun di timur, agamalah yang membentuk semua peradaban besar yang pernah menghiasi lembar-lembar sejarah manusia. Dan selamanya akan terus begitu. Semua pemberontakan manusia untuk keluar dari jalan agama seperti yang kita saksikan di abad yang lalu melalui gelombang sekularisme dan ateisme, baik atas nama ilmu pengetahuan atau atas nama yang lain, hanya akan berujung dengan kesia-siaan dan kesengsaraan. Lihatlah misalnya bagaimana perang dunia pertama dan kedua mengorbankan sekitar 94 juta nyawa manusia. Pemberontakan itu lahir dari keangkuhan manusia yang terlalu rapuh, disusun oleh akal yang terlalu sederhana untuk melawan kebenaran abadi yang dibawa oleh agama. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran surah An-Nur ayat 35. Yang ketiga, Islam adalah agama masa depan manusia. Rasio pemeluk Islam adalah sekitar 1 orang Muslim untuk setiap 1000 penduduk bumi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini angka itu berkembang menjadi 1 orang Muslim untuk setiap 5 orang penduduk bumi.
termasuk sekitar 100 juta muslim yang menghuni benua Eropa dan sekitar 100 juta muslim yang menghuni Cina daratan. Semua perang yang ditujukan untuk merusak citra agama ini, seperti label fundamentalisme dan terorisme, demi mencegah manusia memeluknya, tidak akan sanggup mencegah pertumbuhan dan penyebarannya, bahkan di jantung sekularisme seperti Eropa dan Amerika. Sementara itu, semua sistem dan ideologi lain mulai bangkrut satu persatu, seperti komunisme. Dan kini kapitalisme pun sedang menyusul secara perlahan dan pasti. Semua sistem dan ideologi itu tidak akan mampu memenuhi tuntutan dan dahaga manusia akan kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. Dunia membutuhkan pencerahan baru, dan hanya Islam yang bisa membawa cahaya. Dunia membutuhkan sumber solusi, dan hanya Islam yang bisa menawarkan jalan keluarnya. Liyablughanna hadzal amr ma balaghal laila wan nahar. Urusan agama ini pasti akan menjangkau seluruh manusia sepanjang siang dan malam, menjangkau seluruh pelosok bumi. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Baihaqi dan Tabarani. Lalu yang keempat, bekerja dan berkorban adalah tradisi kebangkitan dan kepemimpinan. Bekerja itu seperti menanam pohon. Berkorban itu adalah pupuk yang mempercepat pertumbuhannya. Kita mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam hari ini karena beliau bekerja menabur kebaikan di ladang hati manusia tanpa henti. Kita mengenang Nabi Ibrahim hari ini karena pengorbanannya yang tidak terbatas. Makna hidup kita baik sebagai individu maupun sebagai umat dan bangsa terletak pada kerja keras dan pengorbanan tanpa henti dalam menebar kebajikan bagi kemanusiaan. Bekerja adalah simbol keberdayaan dan kekuatan. Berkorban adalah simbol cinta dan kejujuran. Itu nilai yang menjelaskan mengapa bangsa-bangsa bisa bangkit dan para pemimpin bisa memimpin. Hanya mereka yang mau bekerja dalam diam yang panjang dan terus-menerus berkorban dengan cinta yang akan bangkit dan memimpin. Itulah jalan kebangkitan. Itulah jalan kepemimpinan. Itu nilai yang menjelaskan mengapa Islam di masa lalu bangkit dan memimpin peradaban manusia selama lebih dari 1000 tahun. Dan itu jugalah jalan kebangkitan kita kembali, bekerja keras dan berkorban tanpa henti. Allah menjelaskan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasulah wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, nanti Allah yang akan menyaksikan amal kalian beserta Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini sebagaimana kita mengenang manusia-manusia agung itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mendengar rintihan hati umat manusia dari berbagai pelosok dunia. Di belahan dunia Islam ada rintihan anak-anak Palestina, Irak, Afghanistan, Sudan, dan Kashmir
yang membutuhkan solidaritas dan bantuan kita untuk membebaskan mereka dari kezaliman dan penjajahan. Bahkan di bumi pertiwi hampir kita sering dikagetkan dengan berbagai macam bencana dan musibah. Tak ada ujungnya bencana ada di sekitar kita. Sementara di belahan dunia lainnya ada miliaran jiwa manusia yang hidup dalam kehampaan dan juga menanti para pembawa cahaya kebenaran untuk menyelamatkan dan mengeluarkan mereka dari himpitan hidup yang pengap ke dalam rangkulan cahaya Islam yang penuh rahmat. Tangis hati para korban kezaliman di dunia Islam dan rintihan jiwa para pencari kebenaran di dunia barat sama-sama menantikan kehadiran kepemimpinan baru yang datang membawa cahaya kebenaran, cinta bagi kemanusiaan, tekad untuk bekerja keras, serta kemurahan hati untuk terus berkorban. Marilah kita bangkit membebaskan diri kita dari keserakahan dan kebakhilan, kesedihan dan ketakutan, kelemahan dan ketidakberdayaan, egoisme dan perpecahan. Marilah kita bangkit dengan semangat kerja keras dan pengorbanan tanpa henti, melupakan masalah-masalah kecil dan memikirkan serta merebut peluang-peluang besar bagi kejayaan umat dan bangsa kita. Marilah kita bangkit dengan kepercayaan penuh bahwa Islam adalah masa depan manusia dan bahwa masa depan adalah milik Islam. Marilah kita bangkit dengan semangat dan keyakinan penuh bahwa kita bisa memimpin manusia kembali jika kita mau bekerja keras dan berkorban demi cita-cita besar kita. Demikianlah khutbah ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba' wal zalazila wal mihana was su'ul fitnah ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله, mohon berkenan menerima seluruh amalan kami yang telah kami tenun sejak baligh sampai dengan saat ini. Kami tidak tahu dari sekian banyak ibadah yang kami tunaikan, berapa yang telah Engkau terima. Namun kami yakin dengan sifat syukur-Mu ya Allah, dengan nama-Mu yang mulia yang menerima walaupun sedikit. Engkau maha mendengar apa yang kami mohonkan. Engkau maha mengetahui apa yang kami siratkan. Maka mohon tolong terima dari semua ikhtiar yang telah kami lakukan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di tempat kami atau dimanapun hamba-Mu ada yang masih berlumur dengan dosa, maka mohon jangan biarkan mereka di hari ini. Kami di hari ini berdosa kecuali Engkau ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan segala kesalahan kami dan berikan kesempatan kepada kami untuk menjadi lebih baik dalam pandangan-Mu ya Arhamar Rahimin.
Jika di hari ini ada yang merasakan kegelisahan, ketidaknyamanan, maka mohon tenangkan jiwanya ya Allah. Lembutkan hatinya, damaikan kolbunya ya Allah, agar mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya ya Allah saat ini, di rumah tangganya, di pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon kuatkan batinnya ya Allah. Mudahkan segala urusannya dan hilangkan segala kesulitannya. Anugerahkan hikmah terbaik untuk belajar dari segala kesulitan yang dialaminya. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.